PT Pertamina Persero memastikan pembatasan pembelian BBM jenis solar sudah dilakukan. Adapun kuota BBM jenis solar untuk tahun 2023 mencapai 17 juta kiloliter. PT Pertamina Persero memastikan pembatasan pembelian bahan bakar minyak jenis solar subsidi sudah dilakukan. Dengan demikian, pemilik kendaraan yang ingin membeli solar subsidi wajib menggunakan aplikasi My Pertamina. Direktur Pemasaran Regional PT Pertamina Patraniaga, Mars Ega Legowo Putra mengatakan, untuk BBM jenis solar pihaknya telah melakukan uji coba full cycle, yakni penerapan program subsidi tepat secara menyeluruh. Artinya untuk BBM jenis ini sudah 100% menggunakan QR Code. Sebelumnya, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi atau BPH Migas telah menetapkan kuota bahan bakar minyak tahun 2023 untuk jenis bahan bakar tertentu. Dengan rincian untuk minyak tanah sebesar 0,5 juta kiloliter, minyak solar sebesar 17 juta kiloliter, sedangkan untuk jenis bahan bakar khusus penugasan atau pertalite sebesar 32,56 juta kiloliter. Perhitungan ini mengacu Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 191 Tahun 2014, di mana belum ditetapkan rincian konsumen pengguna dan titik serah untuk jenis bahan bakar khusus penugasan. Saat ini BPH Migas dan para pemangku kepentingan yang lainnya sedang mengusulkan revisi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 191 Tahun 2014 tentang penyediaan, pendistribusian, dan harga jual ecer bahan bakar minyak. Hal itu dimaksudkan agar bahan bakar tertentu dan bahan bakar khusus penugasan bisa disalurkan dengan tepat sasaran. Berbagai sumber, IDX Channel. Dan untuk membahas tema kita hari ini, pemerintah batasi pembelian BBM solar bersubsidi. Sudah tersambung melalui Zoom dengan Komaydi Notonegoro, Direktur Eksekutif Rivor Minor Institute. Pagi Pak Komaydi, terima kasih sudah bergabung bersama kami, Pak Komaydi. Baik, selamat pagi Mas Fajar. Baik, terkait dengan tema kita hari ini, Pak Komaydi, pembatasan pembelian BBM solar bersubsidi begitu ya. Jika kita merunut ke belakang begitu, pemerintah sebetulnya sejak tahun lalu sudah menerbitkan kebijakan ini. Tapi bagaimana kemudian yang Anda lihat progresnya di lapangan hingga saat ini? Iya, saya kira niat baiknya sudah bagus ya Mas Fajar. Tetapi di dalam implementasinya saya kira ada beberapa hal yang terus bergulir sambil jalan sambil disempurnakan begitu Mas. Karena tentu situasional sih saya kira Mas. Karena kalau misalkan seperti tahun baru terus kemudian kemarin mudik hari raya Idul Fitri dan Ramadan sebelumnya juga ada beberapa hal yang mungkin ada kelonggaran misalnya untuk supaya inflasinya tidak terlalu besar begitu. Tetapi ketika nanti ini sudah selesai ya, hajatan Idul Fitri sudah selesai, harusnya kemudian dikontrol lebih rapi lagi sesuai dengan apa yang sudah tertuang di dalam regulasi yang telah ditetapkan bersama gitu Mas. Oke, tapi jika kita lihat kembali, apa sebetulnya menjadi hambatan utama atau kendala dari penerapan kebijakan ini, Pak Komaydi? Umumnya teknis di lapangan ya Mas, antara teman-teman petugas di garda depan yaitu teman-teman kita yang ada di SPBU dengan para pembeli yang mungkin diinformasinya belum lengkap, karena kan ini tipis ya batasannya siapa yang berhak dan tidak berhak kan kemudian tidak ada larangan sehingga kalau lebih ke saran begitu Mas, kalau misalkan saya atau Mas Fajar merasa berhak kemudian memaksa untuk beli kan juga masih bisa begitu. Nah ini hal-hal semacam ini saya kira yang menjadi kesulitan karena memang batasannya sangat tipis. Lebih ke etika moral saya kira ya Mas. Kemudian masing-masing pengguna menyadari mungkin saya sudah tidak berhak menggunakan ini. Nah ini kesadaran bersama ini yang saya kira juga di masing-masing wilayah mungkin belum seragam begitu saya melihatnya. Oke, jadi kemudian di lapangannya dari sisi konsumen dan juga mungkin petugas di SPBU-nya ya seringkali jika sudah bermain dengan perasaan begitu ya, enak tidak enak begitu, kemudian ada paksaan sedikit dari konsumen. Ya. Berarti ini kurang lebih ya di lapangan terutama ya dari dua pihak ini ya Pak Komaydi ya? Ya, saya kira di situ ketika katakanlah diminta untuk mengisi itu kan juga petugasnya ketika tidak punya pegangan yang kuat, katakanlah Bapak atau Ibu tidak berhak, juga mereka kemudian yang dipakai adalah rasa ketidakenakan tadi Mas Fajar. Jadi daripada bersih tegang, daripada berkonflik, kemudian ya diisi begitu.
Oke. Ini juga ada yang disuarakan Pak Komaydi terutama dari pelaku usaha, sepertinya pembatasan pembelian solar bersubsidi akan dikhawatirkan berdampak pada operasional sendiri. Tapi apakah kemudian memang secara luas Anda melihat demikian dengan penggunaan solar subsidi yang cukup tinggi begitu akhirnya dibatasi, kemudian mungkin dari sisi pelaku usaha begini harus berpikir bagaimana kemudian menutupi biaya-biaya yang terjadi jika memang tidak menggunakan solar bersubsidi. Apakah kemudian ada sektor yang harusnya dikecualikan, Pak Komaydi? Iya, saya kira ini bagian tahap awal yang kemudian nanti masih terus disempurnakan ya, Mas Fajar. Jadi ini lebih ke pendataan kalau saya melihat, pemetaan, kemudian nanti siapa konsumennya. Setelah peta ada di tangan government kan kemudian government bisa melakukan revisi kebijakan saya kira. Mungkin lebih baik ke sektor-sektor tertentu, misalkan asosiasi pengusaha tertentu, itu yang diberikan kuota langsung mungkin ya Mas. Misalnya katakanlah seperti pengusaha angkutan barang dan jasa yang menggunakan truk-truk itu begitu ya. Kalau memang pemerintah berkepentingan untuk menjaga inflasi dari sebelah sana, mungkin SPBU-nya dibikin khusus, misalnya khusus untuk asosiasi tertentu atau kuotanya diberikan dalam bentuk misalnya kupon atau alokasi cash transfer ke asosiasi sehingga mereka beli di SPBU harga normal tetapi kemudian secara umum mereka sudah dapat subsidi atau cash transfer secara langsung. Jadi ini masalah teknis Mas, nanti dilihat sambil jalan kira-kira sektor-sektor mana yang perlu diintervensi atau diberikan subsidi oleh pemerintah. Tentu sambil jalan nanti petanya sudah ketemu, pola datanya kalau di Jakarta kira-kira konsumennya siapa, di Jawa Tengah siapa, Jawa Timur siapa, Sumatera siapa, Kalimantan siapa, kemudian yang layak diberikan subsidi siapa, nanti dengan sendirinya akan terpetakan dengan lebih baik saya kira. Oke, jadi memang cukup banyak begitu ya yang bisa dilakukan sebetulnya tadi jika saya mengutip apa yang dikatakan oleh Pak Komaydi ternyata beberapa hal bisa dilakukan. Tapi sebetulnya saya ingin mendapatkan gambaran Pak Komaydi sebetulnya jika memang pelaku usaha misalkan contoh sektor tadi logistik, mereka yang terbiasa menggunakan solar bersubsidi dalam jumlah tinggi kemudian harus beralih ke jenis lain, ini perbedaannya akan sangat signifikan tidak sih dari segi pengeluarannya sendiri? Kalau yang Anda lihat dari secara harga mungkin dibandingkan solar subsidi dan juga yang non subsidi. Ya, baik nanti Pak Komaydi kita gali lebih dalam terkait hal itu dan juga saya ingin bertanya apakah kemudian kebijakan ini masih cukup tepat untuk menyiasati atau menghadapi potensi kelebihan kuota di tahun ini. Nanti kita akan simak dan juga ulas usai jeda. Pemirsa tetaplah bersama kami. Market Review segera kembali. Alokasi dana subsidi dan kompensasi bahan bakar minyak tahun ini mencapai 339,6 triliun rupiah. Pemerintah juga masih merevisi Perpres nomor 191 tahun 2014 agar alokasi subsidi BBM lebih tepat sasaran. Kementerian Keuangan menganggarkan alokasi dana untuk subsidi dan kompensasi bahan bakar minyak sebesar 339,6 triliun rupiah pada tahun 2023 ini. PLT Kepala Pusat Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Badan Kebijakan Fiskal Kemenkyu, Wahyu Utomo mengatakan alokasi anggaran tersebut ditetapkan berdasarkan asumsi minyak mentah Indonesia sebesar $90 per barel dan kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat Rp14.800. Wahyu menyampaikan dari alokasi anggaran kompensasi dan subsidi energi tersebut, kuota BBM jenis Pertalite dijatah sebanyak 29,07 juta kiloliter, LPG 3 kg sebanyak 8 juta kiloliter, dan solar sebanyak 17 juta kiloliter. Di sisi lain, Kementerian SDM menyatakan Perpres nomor 191 tahun 2014 tentang penyediaan pendistribusian dan harga jual eceran bahan bakar minyak masih dalam tahap revisi. Menurut rencana, revisi tersebut akan memuat kriteria dan kapasitas mesin kendaraan yang berhak menggunakan BBM bersubsidi. Revisi Perpres nomor 191 tahun 2014 sejatinya digaungkan sejak tahun lalu menyusul dianggap perlunya ketentuan rinci mengenai penerima subsidi energi. Dengan adanya revisi peraturan diharapkan subsidi akan lebih tepat sasaran dan anggaran bisa dialihkan ke sektor lain yang tak kalah penting. Berbagai sumber IDX Channel.
Ya, kembali bersama Market Review dengan tema kita hari ini, pemerintah batasi pembelian BBM solar bersubsidi, dan masih bergabung bersama kami Bapak Komaydi Notonegoro, Direktur Eksekutif Reform Miner Institute. Pak Komaydi, tadi sebelum jeda saya sempat bertanya, mungkin boleh diberikan gambaran Pak Komaydi, ini perbedaan harga solar subsidi dan non subsidi ini seperti apa, dan apakah memang dampaknya akan cukup signifikan bagi para pengguna dengan pembatasan ini? Baik, sebetulnya yang solar subsidi ini kan sudah dilakukan adjustment di September 2022 ya Mas, bareng sama Pertalite pada saat itu Mas. Terakhir harganya 6.800, saat itu 5.125, 150, kemudian di-adjust ke 6.800. Nah, tetapi masalahnya yang sekarang ini, yang subsidi ini kan pakai setan numbernya 48. Sementara di atasnya sedikit, merek dagangnya macam-macam ya, kalau Pertamina mungkin Dexlet namanya. Tetapi kalau DP ada sendiri, Shell ada sendiri, merek dagangnya, tetapi kita patokannya ke setan number. Nah, setan number yang terdekat, yang CN51 atau setan number 51, itu average harganya mungkin sekarang udah kisaran 12 sampai 13 ribu per liter. Jadi kalau ini dilakukan pembatasan, yang terpaksa harus pindah ke setan number yang lebih tinggi, otomatis hampir 2 kali lipat ya, 6.800 ke 13.000 begitu. Itu kira-kira gambarannya Mas Fajar. Oke. Jadi bisa kita kira-kira bagaimana kemudian dampaknya kepada mungkin ke pelaku usaha begitu ya. Kalau mungkin pengguna individu ya sama cukup terlihat, tapi sepertinya pelaku usaha ini akan bisa diperkirakan bagaimana kemudian dampaknya, dan tadi kita sudah singgung apakah kemudian ada sektor-sektor yang bisa dikecualikan. Nah, terkait dengan pembatasan BBM solar bersubsidi Pak Komaydi, ini biasanya atau bahkan kemarin pemerintah memang menyebut ini sebagai cara untuk menjaga kuota agar kemudian tidak kelebihan begitu. Apakah kemudian pembatasannya jika dilakukan saat ini masih sesuai dengan konteks tersebut untuk menjaga agar kuotanya tidak jebol? Iya, saya kira kalau kita lihat kemarin di Ramadan Idul Fitri dengan average konsumsi solar per harinya, kalau tidak ada upaya pembatasan memang akan terlampaui sih Mas Fajar. Jadi kalau diasumsikan normal, karena kemarin lumayan tinggi nih untuk Ramadan Idul Fitri, kemudian juga sudah ada tinggi itu di awal tahun di Januari, nanti juga kemungkinan tinggi juga mungkin di Juli ya Mas. Biasanya Juli, terus kemudian November mendekati Desember itu akan tinggi. Juli biasanya libur sekolah, kemudian aktivitas ke tempat wisata relatif tinggi. Desember juga demikian karena mendekati periode Natal dan Tahun Baru. Nah, ada beberapa periode saya kira yang perlu diantisipasi oleh pemerintah. Karena itu mungkin pemerintah dan teman-teman di Pertamina sudah melakukan kalkulasi nih Mas, kalau tidak dilakukan upaya pembatasan kemudian nanti akan perlu tambahan kuota. Nah, tambahan kuota sendiri kan sebetulnya kalau nambah kuotanya sendiri relatif sederhana, tetapi tentu ini berkaitan dengan kapasitas fiskal sebetulnya Mas. Jadi kalau volume saya kira tersedia ada di Pertamina, stoknya aman begitu. Tetapi ini kan tidak berkaitan hanya sekedar volume ya Mas Fajar, tetapi juga berkaitan dengan kecukupan anggaran subsidi dan kompensasi di APBN yang dialokasikan untuk tahun anggaran 2023. Dan saya kira prosesnya juga nanti perlu komunikasi ke teman-teman di Badan Anggaran DPR, Komisi 7 maupun pihak-pihak lain yang terkait. Sehingga memang yang paling sederhana adalah upaya bagaimana volume itu tetap terjaga sampai dengan akhir tahun yang tadi Mas Fajar sebutkan di kisaran 17 juta kiloliter per year tadi. Oke, jadi memang akhirnya masih cukup relevan begitu kemudian pembatasan yang dilakukan sebetulnya untuk meningkatkan kuota ya dari sisi volume mudah saja, tapi tadi kapasitas fiskal dan masih harus proses yang panjang itu yang menjadi catatan juga. Dan tadi kami sudah sampaikan informasi Pak Komaydi terkait dengan Perpres nomor 191 tahun 2014 yang memang revisinya dikatakan masih terus berjalan. Tapi urgensinya sebetulnya seperti apa sih yang Anda lihat dari revisi Perpres ini? Iya, ini sebetulnya masukan kami sejak tahun lalu sebetulnya Mas, sebelum dilakukan penyesuaian harga di September, kalau nggak salah kan tanggal 2, tanggal 3 ya, penyesuaian harga untuk kedua produk yaitu Pertalite dan Solar pada saat itu. Sebelumnya kan wacananya pembatasan. Nah, kami kasih masukan sebetulnya ke government, kalau mau dilakukan pembatasan harus dilakukan yang tegas siapa-siapa yang berhak dan siapa-siapa yang tidak berhak, dan harus tertuang di dalam regulasi supaya tadi diskusi yang di depan tadi yang sama-sama sudah kita bicarakan di awal tadi Mas Fajar,
tidak ada salah paham antara katakanlah teman-teman petugas di SPBU dengan konsumen begitu. Karena kan memang mereka punya rujukan yang jelas. Nah, rujukan yang jelas apa? Tentu ada di lampiran Perpres 191 2014 tentang niaga distribusi dan pengadaan BBM itu sendiri. Kalau di sana tertuang dengan jelas, tentu masing-masing pihak akan lebih mudah untuk melakukan itu begitu Mas. Tapi kalau di sana tidak tertuang kan batasannya kemudian hanya etika moral. Anda tidak berhak, Anda sudah kaya dan lain sebagainya. Sementara definisi kaya ini masing-masing individu saya kira punya perspektif yang beda-beda. Kalau mereka merasa katakanlah berhak untuk membeli dan memaksa untuk dilayani, teman-teman di SPBU juga akan kesulitan untuk menghandle saya kira. Oke, berarti pembatasan yang dilakukan seperti yang disebutkan oleh pihak Pertamina melalui QR Code, melalui My Pertamina, di lapangan juga sebetulnya tidak semulus itu ya, Pak Komaydi? Betul, Mas. Kalau misalkan dipaksa, terus misalnya untuk di daerah-daerah tertentu yang akses internetnya katakanlah belum begitu sempurna, QR-nya katakanlah juga belum begitu normal, yang ada kan manual ya, Mas. Kalau Hmm. manual ini kan menjadi celah untuk terjadinya deviasi antara tujuan kebijakan dengan realisasi di lapangan. Oke. Baik, itu yang juga menjadi catatan. Tapi kembali ke Perpres tadi, Pak Komaydi, revisinya sudah disebut sejak tahun lalu begitu. Bahkan tadi Pak Komaydi termasuk dan teman-teman begitu menjadi yang mengusulkan terkait dengan revisi ini. Tapi perkembangannya sepertinya belum signifikan ya sejauh ini. Atau Anda punya pandangan sendiri terkait revisi yang tengah dilakukan sejauh ini? Iya, kalau dengar dari teman-teman di Kementerian Teknis, Kementerian SDM, beberapa kali ketemu sudah disampaikan sudah melalui tahapan atau putaran ketiga begitu ya Mas. Yang idealnya satu putaran lagi sudah selesai. Nah, diinformasikan memang kemudian pembatasannya masih ada beberapa ketentuan, misalnya yang berhak itu apakah nanti berdasarkan CC, tahun mobil, atau berdasarkan pendapatan rumah tangga. Nah, ini yang masih terus disempurnakan. Kalau berdasarkan CC, kami juga mengkritik Mas kalau berdasarkan CC. Kalau misalkan 1.500 dibolehkan, 2.000 nggak boleh. Karena 1.500 ini sedan-sedan mewah sekarang CC rendah mewah Mas. Yang mesin turbo itu 1.500 ada, bahkan 1.400 ada begitu ya. Kalau kita sebut pabrikan Jerman kan sekarang mengeluarkan dengan CC rendah tetapi mesinnya turbo. Nah kalau itu kemudian based on CC, kemudian deviasinya bisa di lapangan bisa nggak tepat Ya, sasaran lagi ya, begitu Mas. Nah kalau tahun juga begitu. ya. Tahun yang lama belum tentu lebih murah dibandingkan tahun yang baru begitu ya. Kalau tahun Hmm. yang lamanya katakanlah mobil-mobil mewah, yang baru katakanlah LCGC kan nggak tepat sasaran juga. Sehingga challenge-challenge seperti ini Mas kabarnya yang masih menjadi dinamika di internal untuk Baik. kemudian kira-kira basisnya apa yang lebih pas atau lebih kuat gitu Mas. Oke, jadi memang masih ada sejumlah hal yang kemudian dipastikan, didiskusikan bersama karena ya harusnya memang secara tegas diatur begitu ya, terutama tadi kriteria manakah yang mungkin bisa mendapatkan dan mana yang tidak bisa mendapatkan. Baik, kemudian terkait dengan harga minyak dunia, Pak Koma, ini kita tahu hari-hari ini harga minyak dunia trennya cenderung menurun. Lantas bagaimana kemudian kita bisa memanfaatkan situasi ini dalam pengelolaan subsidi BBM, terutama dalam APBN? Nanti kita bahas usai jeda dan pemirsa tetaplah bersama kami. Market Review segera kembali sesaat lagi.
Ya, kembali bersama kami dalam Market Review pemirsa dan masih tergabung melalui Zoom dengan Bapak Komaydi Notonegoro, Direktur Eksekutif Reforminer Institute. Pak Komaydi, terkait dengan harga minyak mentah dunia yang sampai dengan saat ini kita lihat trennya justru sudah mengalami penurunan bahkan mencapai $75 per barrel. Apa yang kemudian bisa kita manfaatkan dalam kaitannya dengan subsidi BBM dalam APBN? Terutama kita lihat asumsinya sebelumnya di APBN $90 per barrel. Iya, saya kira ini bisa menjadi insentif ya Mas, tetapi asumsi itu kan per year ya Mas Fajar. Jadi sejak Januari 1 sampai dengan 31 Desember gitu. Nah, kalau harga minyak ini siklus ya Mas. Jadi dari waktu ke waktu nanti bisa saja bulan depan meningkat begitu. Dan yang perlu juga sama-sama kita sampaikan ke publik, mekanisme atau formula penghitungan harga BBM di kita ini kan periodenya unik nih Mas. Jadi hampir 2 bulan ya, artinya data di tanggal 25 bulan Mei misalnya, itu baru digunakan untuk menghitung di harga Juli ya, 25 bulan Mei sampai dengan 24 atau 25 di bulan Juni, itu sebagai basis untuk menghitung harga di 1 Juli, begitu ya. Nanti berikutnya juga demikian, artinya ketika kita lihat masyarakat lihat, loh sekarang harganya kan turun begitu. Kenapa kok harga BBM nggak turun begitu? Nah, harga BBM yang sekarang ini dibentuk dari harga minyak kira-kira 2 sampai 1,5 sampai 2 bulan yang lalu dengan nilai tukar rata-rata periode yang sama begitu Mas. Sehingga seolah-olah tidak seperti beriringan begitu. Nah, ini pula yang beberapa waktu lalu saya kira beberapa pengambil kebijakan juga mengusulkan bagaimana kalau periodenya dipendekkan atau didekatkan begitu. Karena di Thailand, di Malaysia, di Singapura itu mereka pakai periode 2 mingguan, ada yang 10 harian begitu ya Mas. Kalau kita 1,5 bulan sampai 2 bulan begitu apa. Oke, jadi ternyata selain tadi asumsi harga minyak mentah yang memang periodenya agak cukup panjang, eh, eh, harganya sendiri juga ternyata dalam waktu dalam jangka pendeknya sendiri 2 bulan baru digunakan untuk berikutnya begitu ya Pak Komaydi. Berarti ini juga termasuk yang Anda dan teman-teman sarankan juga untuk perubahan rumusan atau formula penghitungannya ini? Betul Mas. Kalau lebih cepat kan sebetulnya membiasakan masyarakat untuk lebih fair begitu ya Mas. Kalau misalkan 1 minggu kan masih ingat nih, seminggu yang lalu harga minyaknya kira-kira di kisaran sekian, nilai tukarnya sekian, sehingga harga sekarang kira-kira sebesar ini begitu. Tapi kalau sampai 2 bulan lewat nyebrang, meskipun bulan yang keduanya katakanlah start mulai tanggal 24 begitu, tetapi sudah nyebrang bulan begitu. Jadi kalau misalkan Juli ini hitungannya mulai dari Mei dan Juni begitu. Nah, nanti juga sama untuk September juga melibatkan perhitungan di katakanlah Juli dan Agustus begitu Mas. Nah, ini kan untuk sama-sama memperhatikan, sama-sama menghitung juga masyarakat akan kesulitan kalau tidak merefer ke regulasinya begitu. Regulasinya ada di Permen SDM ini Mas. Bagaimana cara menghitung formula harga BBM-nya begitu. Nah, kalau yang studi yang Reforminer lakukan, Indonesia ini yang paling lama durasinya. Ada lagi yang mendekati 2 minggu ya Mas. Jadi ada yang Indonesia paling lama, kemudian 2 minggu, ada 10 hari, ada yang 1 minggu. Kira-kira itu periodenya. Ada 4 tahapan periode di Asia Tenggara. Oke, ini kemudian akhirnya jika memang ini bisa dilakukan, tentunya saya juga melihat suara-suara di masyarakat terkait dengan harga minyak yang sedang turun, kenapa harga BBM di SPBU-nya naik begitu ya. Ini sepertinya bisa diminimalisir begitu ya Pak Komaydi jika memang langkah-langkah tersebut dilakukan. Betul Mas, apalagi sekarang di zaman era media sosial yang luar biasa masif, komunikasinya cepat sampai begitu. Kan ada kritik misalnya, loh kemarin kan harganya cuma 75 begitu, kenapa kok harganya masih bertengger di atas begitu. Yang harga yang sekarang ini adalah hasil perhitungan data 2 bulan yang lalu. Nah, yang 75 ini Mas. Ya, yang $75 sendiri apa yang kemudian harus kita sikapi? Oke, karena kita lihat pemirsa ini tren harga minyak mentah dunia ini cenderung mengalami penurunan setelah sebelumnya memang sempat mencapai level-level tertinggi. Tapi dalam kemarin saja kita lihat harga minyak anjlok level $75 per barrel dan ini tentunya kita harapkan bisa menjadi titik ataupun pertimbangan tersendiri bagaimana kemudian nanti pengelolaan subsidi BBM, kemudian nanti bagaimana impactnya terhadap APBN dan tentunya sebagai masyarakat meskipun pembatasan BBM bersubsidi sudah dilakukan tapi kita harapkan memang tidak memiliki dampak negatif yang luar biasa besar begitu ya bagi kehidupan masyarakat dan juga operasional bagi sejumlah
sektor usaha. Baik, kita harapkan langkah-langkah konkret dan juga tegas tetap dilakukan oleh pemerintah sambil kita selaku masyarakat tetap menggunakan kebijaksanaan kita begitu ya dalam memanfaatkan BBM bersubsidi yang telah disediakan pemerintah.